Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala BPSDM Regional Bukit Tinggi. Yang kami hormati narasumber kita dari Kementerian PAN yang hari ini sudah hadir. Harusnya Ibu Diah Paras, tetapi beliau tidak bisa hadir pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Kabak Disiplin, kalau jabatan yang baru beliau nanti disiplin dan kinerja. Jadi kinerja dengan disiplin digabung di tempatnya Bapak Bahrudin. Dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak bisa saya sebut satu-satu, ada Pak Kentur, ada Pak Kabak Perencanaan ini, Pak Beni, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan hari ini kita masih dapat dua nikmat. Satu adalah nikmat sehat. Jadi kalau Bapak hari ini masih sehat, flu-nya sudah nggak ada, itu adalah bagian syukur dari kita. Yang kedua, kita dapat nikmat juga bisa mengikuti kegiatan hari ini. Saya bisa silaturahmi dengan teman dekat saya ini, Bapak Kepala PPSDM Regional Bukit Tinggi. Nah, jadi ini ada 4 alumni nih, Pak Barudin, Pak Beni, sama uh, Pak Saryadi. Nah, Pak Saryadi ini juga mitra saya waktu saya jadi Kapus 4 di BPSDM. Banyak sekali masukan beliau pada saya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan mengikuti kegiatan evaluasi penerapan peraturan perundang-undangan kepegawaian bagi PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan ini, nanti Bapak Ibu sekalian akan menerima beberapa materi terkait dengan undang-undang, baik Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, terus kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera, PP 94 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, dan Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai negeri sipil. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini teman-teman dari Menpan sedang menggodok banyak hal terkait dengan peraturan. Bahkan dia akan melakukan simplifikasi. Nah, nanti tanya sama teman-teman Menpan. Jadi kayak PP terkait dengan disiplin yang 94 2021 ini nanti akan dijadikan satu, menjadi satu peraturan aja, PP tentang manajemen PNS. Jadi semua peraturan tentang kepegawaian tidak keluar sendiri-sendiri nanti PP-PP itu, cukup satu PP saja yang mengatur manajemen PNS. Termasuk P3K juga cukup hanya satu PP saja yang mengatur P3K. Jadi kita itu tidak bingung. Jadi artinya ada PP ini, PP itu. Kadang-kadang antar PP pun tidak sinkron. Makanya dari buat simplifikasi terkait dengan PP-PP tersebut. Yang kedua, saya juga perlu mengingatkan Bapak Ibu sekalian, banyak peraturan termasuk di sini ada terkait dengan PP nomor 6 tahun 2022 tentang kinerja. Kami saat ini sedang membahas dengan Pak Barudin untuk terkait dengan perubahan Permen Dagri nomor 132 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja atau tunjangan tungkin ya kinerja. Terkait dengan tungkin itu apakah naik Pak? Bukan, nggak naik. Karena apa? Hasil evaluasi RB kita belum sampai 90%. Yang naik dari Kemenpan, ya siap-siap nih. Ada 3 kementerian yang akan naik tahun ini. Kemenpan RB, terus kemudian Kementerian Keuangan, sama BPKP. Nah itu sudah masuk ke Presiden. Makanya ini kita harus mulai berbenah lagi. Mudah-mudahan dengan Menpan naik, otomatis kementerian lain pun bisa naik mengikuti jenjang Kemenpan RB. Nah, terkait dengan apa yang mau kita atur terkait dengan kinerja,
Jadi kita sudah ada Permenpan RB nomor 6, ada nomor 7. Saat ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat SKP 2022 berbeda dengan SKP sebelumnya. Termasuk bagaimana pengukuran kinerja nantinya. Kami sudah buat aplikasi, dan aplikasi ini kita akan sinkronkan dengan teman-teman Kedeputian SDM, di mana sudah melakukan proses uji coba di 8 kementerian. Nanti kami akan sinkronkan. Setelah sinkron, Permendagri kita 132 2018 sudah kita revisi, nanti tinggal menyesuaikan. Karena untuk tahun 2023, SKP kita berbeda, apalagi dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang Javong. Itu berbeda. Jadi Javong itu sudah tidak pakai AK kredit tetapi menggunakan SKP. Nah, kami dengan Bapak Ibu sekalian saat ini sedang ngebut, bahasanya ngebut untuk melakukan penataan jabatan, baik struktural, fungsional maupun pelaksana. Di struktural, kami masih nunggu FJAB, evaluasi jabatan. Setelah evaluasi jabatan selesai, kami akan menetapkan Bapak Ibu sekalian sesuai dengan jabatan yang baru, termasuk Bapak Bahrudin. Nah, ini Pak Gentur pun mungkin akan juga melakukan proses perbaikan struktur juga kan, dengan Permenpan RB 140 ya, tahun 2023 tentang struktur organisasi tata kerja IPDN. Nah, ini juga ada perubahan juga. Jadi kita tahun ini melakukan banyak sekali perubahan, terutama banyak peraturan yang akan turun nantinya. Dan kami mungkin ini bagian dari proses evaluasi peraturan yang ada. Mudah-mudahan feedback hari ini bisa menjadi penyempurnaan ke depan apa yang harus kita lakukan membuat treatment untuk Bapak Ibu sekalian. Tahun ini kami punya banyak program, termasuk ini adalah program untuk Bapak Ibu sekalian dalam rangka peningkatan kapasitas. Jadi sosialisasi ke depan kami akan banyak memanfaatkan secara online. Kami akan buat program kami yang tahun kemarin sudah ada namanya Beken, Bincang Kepegawaian. Nah, arahnya ke depan kami akan buat menggunakan model podcast. Kita sedang bangun podcast di Biro Kepegawaian yang mungkin cikal bakal untuk teman-teman dari Setjen. Jadi kami akan banyak berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian melalui informasi itu. Jadi peraturan-peraturan yang baru kita informasikan melalui podcast, mengundang narsum-narsum yang bagus dari kementerian, termasuk kita 3 minggu ke depan akan mulai proses yang namanya skuter. Jadi kita ada program baru namanya skuter School Hunter. Jadi memburu, kalau di film itu kan memburu hantu, kalau ini memburu sekolah. Jadi teman-teman di sini kayaknya masih banyak yang muda. Saya minta mulai 2 minggu ke depan, Bapak Ibu sekalian tolong ikut terkait dengan bahasanya apa ya, mitigasi atau pemetaan terkait dengan AIL Bapak Ibu sekalian sampai mana. Jadi kami akan melakukan tes, tolong sebanyak-banyaknya dan informasikan ke teman-teman yang ada untuk ikut. AIL ini adalah sebagai basic data kita terkait dengan kemampuan bahasa Inggris. Karena kalau nanti kita akan mapping ketahuan misalnya nilainya yang sudah 6 misalnya, sudah memenuhi syarat, mungkin hanya sisa bagaimana kita mencarikan sekolah untuk mereka. Tapi kalau masih di bawah 6, itu kita harapkan Bapak Ibu sekalian mengikuti program bahasa. Kami akan melakukan program bahasa sampai dengan sekitar 5 bulan. Jadi kami kerjasama dengan Ruang Guru. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tahu Ruang Guru, mereka membantu kita untuk program skuter, School Hunter. Jadi saya minta Bapak Ibu sekalian untuk maksimal. Kenapa pertanyaan kita harus menyiapkan itu? Karena kita peraturan ini udah bagus-bagus. Ternyata sampai hari ini banyak pegawai sampai dengan 2022 kemarin saya sudah mencatat sekitar 247 orang pindah dari Kemendagri. Hari ini kita baru bulan Februari sudah sekitar 24 orang pindah. Ini menunjukkan
bisa jadi karena masalah IKN, bisa jadi pegawai, karena yang pindah ini kebanyakan muda-muda, bukan yang tua-tua. Kalau sudah tua masa kita pindahin aja. Tapi ini muda-muda, masih kinyis-kinyis gitu. Kalau Pak Saryadi mau pindah, kita pindahin. Beliau ini kan udah uzur gitu. Tapi coba yang muda-muda ini. Nah, muda-muda ini kan banyak sekali potensinya, kayak Mainaki gitu kan. Wah ini sayang kalau pindah. Nah, di kita sudah memikirkan, oh ini pasti gara-gara di Kemendagri kita mau dapat apa. Gitu loh. Pertanyaannya, kita nggak dapat apa-apa. Tidak dapat kenangan termanis dalam hidup saya sebagai PNS. Wah, artinya kita tidak pernah memotivasi pegawai agar menjadi lebih maju. Nggak ada hebatnya Kemendagri. Makanya belajar dari proses itu kami akan membuat secara optimal. Salah satunya adalah School Hunter tadi. Jadi mengejar mimpi Bapak Ibu sekalian untuk sekolah. Dan sekolahnya apakah bayar sendiri? Enggak. Sekolahnya itu adalah memang benar-benar sekolah beasiswa. Apakah beasiswa LPDP, ada beasiswa dari misalnya dari program JAIKA atau program KOIKA, jadi banyak sekali program. Dan kami rencananya besok akan rapat dengan teman-teman Fasker. Kami akan membuat beasiswa fest, beasiswa festival. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti coba melihat kira-kira peluangnya seperti apa kalau saya mau sekolah. Jadi sekolah jangan di Mustopo terus. Saya izin belajar tiap hari kemarin, tanda tangan terus izin belajar, isinya Mustopo terus. Mustopo beragama. Bukan saya merendahkan Mustopo beragama, tapi kita harus memotivasi bahwa sekolah bagus itu adalah membuahkan pada diri kita cara berpikir yang baik. Jadi cara berpikir itu ternyata dibedakan gara-gara sekolah. Makanya saya berharap Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, jadi kalau Bapak Ibu sekalian hadir di sini, salah satunya terkait dengan perundang-undangan, termasuk program-programnya yang ada di Biro Kepegawaian, saya berharap Bapak Ibu sekalian yang hadir ini adalah PIC-nya, Biro Kepegawaian. Jadi kasih informasi sebanyak-banyaknya. Walaupun kami, jujur saja, sekarang kami kalau menyampaikan informasi, sekarang ini lebih kencang lagi. Ada SMS Gate, ada WA Blast, ada email Blast. Jadi kalau saya lihat, saya tiap hari itu dapat email dari Biro Kepegawaian. Itu baru informasi. Nanti kami sedang menyiapkan video kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjadi Javung. Jadi kami siapkan saat ini ada 33 Javung di 18 kementerian dan mudah-mudahan kalau Bapak Ibu berkenan nanti kita akan bikin Javung festival lagi, Javung Fest. Karena apa? Untuk mengajak teman-teman menjadi Javung. Kenapa begitu? Jumlah pegawai kita hampir 3.000 adalah pelaksana. Tidak mungkin pelaksana dengan kondisi sekarang. Pelaksana sekarang tinggal clerk, teknis, hanya 3 saja. Dan kita dari 459 jabatan menjadi 6 jabatan. Terus kemudian difungsionalkan semua eselon 3-4, Bapak Ibu sekalian yang staf, nggak mungkin kan di bawah fungsional. Pasti masuknya di struktural hanya Subak TU saja yang fungsional di masing-masing direktorat. Coba bayangin, kayak saya di pusat 4, hanya Kasubag TU aja yang struktural. Staf-staf itu adanya di mana? Di struktural. Yang lebih parah lagi BPSDM Jogja. Ada BPSDM Jogja nggak? Itu staf TU-nya aja itu sampai 60 orang lebih ya. Ini agak keriting juga ini bentar lagi Lebaran. Ibaratnya bagi satu kue, satu toples saja susah ya. Apalagi kita bagi-bagi duit sampai jutaan, kan susah. Makanya dengan adanya proses ada di ibaratnya di staf ada di TU, kita berharap mereka harus bergeser menjadi fungsional juga. Makanya kita akan tata ini dengan teman-teman Pak Beni. Jadi Pak Beni ini nantinya punya kewenangan untuk menata peta jabatan bersama-sama dengan teman-teman dari organisasi. Semua pelaksana yang 3.000 sekian itu kita akan atur bagaimana menjadi fungsional, mengisi 33 Javung atau bisa lagi menjadi lebih banyak lagi.
Dan saya sudah sampaikan, saya akan membantu Bapak Ibu sekalian menggunakan tryout. Jadi kami akan bikin TO, tryout untuk Bapak Ibu sekalian untuk jadi javung. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian suka analis kepegawaian, Bapak Ibu sekalian akan mengikuti tryout analis kepegawaian. Kalau suka perancana, kita koordinasi dengan Bappenas untuk tryout terkait dengan perencana. Jadi Bapak Ibu sekalian itu tidak buta sekali. Karena selama ini pada waktu kita Bapak Ibu sekalian saya harapkan menjadi javung, Bapak Ibu sekalian buta sekali terkait dengan javung yang mau diikuti. Apalagi tesnya. Kadang-kadang kita sering terjun bebas. Makanya kemarin perencana. Kemarin kita ngirim sekitar 56 orang yang lulus cuma satu. Barjas yang kita kirim sekitar 36 yang lulus cuma satu. Wah ini menyedihkan sekali. Masa kita kirim orang yang lulus cuma satu. LPDP kita kirim 128 ya IPDN ya. Yang lulus cuma satu. Nah, itu sedih. Makanya dengan adanya proses ini kita harus siapkan orang betul-betul. Jadi kalau orang seandainya jalan itu harus mulai dimaksimalkan. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian event ini bisa dimaksimalkan dan saya dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim saya buka kegiatan evaluasi penerapan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian bagi PNS di lingkungan Kemendagri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.